adik-adik Kingdom Kids di rumah. Pagi hari ini Kalandri bersuka cita bisa bersama-sama beribadah adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami juga beroleh anugerah kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengundang Kau hadir Tuhan dan bertahta Tuhan dalam setiap pujian kami. Karena kami sudah beroleh kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami menaikkan syukur kami lewat pujian kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mengundang Engkau turun ke atas kami Tuhan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap Tuhan untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik di rumah yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Kak Fani dan Ozora, semangat pagi hari ini? Semangat. Amin. Coba kita yel-yel dulu sama-sama ya. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, Yes, I am. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Amin, haleluya. Pagi hari ini Kalandri yakin Bapa di surga melihat adik-adik di rumah yang bersemangat memuji Tuhan. Mari adik-adik kerahkan seluruh tubuhmu, tanganmu, kakimu, matamu, mulutmu untuk kita lebih lagi mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Amin adik-adik, sebab mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, segala yang baik. Haleluya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ya, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat, mata
dengan adik-adik di rumah, seluruh tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Kalandri berharap adik-adik bisa tetap semangat dan tetap merindukan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari undang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita dan menuntun, menolong hidup kita. Lewat firman-Nya pagi hari ini yang akan kita dengar. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang memimpin dan menolong kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami berikan telinga kami Tuhan pagi hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan, Kak Santi akan menyampaikan firman-Mu, biar kami boleh diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan, kami dituntun dan kami dipimpin Tuhan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan, yang menolong untuk setiap kami adik-adik di rumah boleh mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Santi mau bercerita mengenai Nabi Nuh. Pasti adik-adik udah tahu semua ya tentang Nabi Nuh. Nah, hari ini kita dengar lagi ya ceritanya. Nah, jadi adik-adik, saat itu Tuhan itu melihat keadaan manusia sudah semakin jahat, sudah semakin berdosa, dan mereka selalu maunya berbuat dosa, berbuat sesuatu yang jahat. Jadi Tuhan sedih adik-adik, Tuhan sedih, dan bukan cuma sedih, Tuhan juga marah. Karena mereka setiap hari dan semakin hari mereka selalu maunya berbuat dosa. Jadi Tuhan sedih dan marah. Lalu Tuhan berpikir, kalau Dia ingin melenyapkan seluruh manusia dan seluruh binatang yang ada di bumi ini. Nah, terus, tapi di antara manusia-manusia itu adik-adik,
ada satu orang manusia yang mendapat kasih karunia Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa manusia itu? Ya, betul, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Adik-adik, kenapa ya? Kok Tuhan bisa pilih Nabi Nuh dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini? Kenapa Tuhan pilihnya Nabi Nuh? Adik-adik, tahu nggak kenapa? Karena ada 3 hal adik-adik. 3 hal yang membuat Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Nuh itu adalah orang yang benar. Orang benar itu artinya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi Nabi Nuh dalam hidupnya, dia melakukan firman Tuhan. Terus yang kedua adalah Nabi Nuh tidak bercela. Tidak bercela itu apa sih? Tidak bercela itu dia tidak melakukan kesalahan. Jadi dia hidupnya benar, dia tidak melakukan kesalahan. Nah, terus yang ketiga itu adalah Nabi Nuh itu hidupnya bergaul dan dekat sama Tuhan. Bergaul dan dekat itu gimana sih Kak Santi maksudnya? Jadi Nabi Nuh itu setiap hari berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Terus setiap hari juga Nabi Nuh mendengarkan apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah, itu dekat dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Nah, karena ketiga hal itu adik-adik, coba diulang dulu ya. Tadi yang pertama apa? Karena Nabi Nuh adalah orang benar. Yang kedua, karena Nabi Nuh tidak bercela. Yang ketiga, Nabi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi karena ketiga alasan ini, maka Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan Nabi Nuh beserta istrinya dan ketiga anaknya. Adik-adik hafal nggak nama anaknya Nabi Nuh siapa aja? 3 orang. Coba Kak Santi mau dengar. Siapa? Iya, Sam, Ham, dan Yafet. Juga beserta ketiga istri mereka. Jadi yang Tuhan selamatkan Nabi Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan juga ketiga menantunya. Jadi ada berapa orang adik-adik? 8 orang ya. Nah, caranya gimana Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh? Nah, Tuhan minta Nabi Nuh, Tuhan suruh Nabi Nuh buat satu bahtera yang besar sekali. Bahteranya besar banget. Untuk apa besar-besar? Supaya Nabi Nuh, keluarganya, juga binatang-binatang yang ada di bumi itu bisa dibawa. Tapi Tuhan perintahkan Nabi Nuh, binatang-binatangnya dibawanya hanya 1 pasang. Adik-adik tahu nggak artinya 1 pasang? 1 pasang itu artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Iya, betul. Jadi semua binatang yang ada di bumi ini dibawa sama Nabi Nuh. Yang 1 pasang aja ya. Misalnya kura-kura yang laki-laki dan perempuan. Terus habis itu udah laki-laki dan perempuan. Terus semua binatang deh pokoknya. Dia dibawa sama Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, adik-adik, setelah semua masuk ke dalam bahtera, terus Tuhan menurunkan hujan dan air bah selama 40 hari adik-adik. 40 hari ya, selama 40 hari Tuhan menurunkan hujan dan air bah. Coba adik-adik bayangin deh, hujan selama 40 hari. Kalau hujan selama beberapa hari aja udah pasti banjir di mana-mana ya. Apalagi hujan 40 hari. Jadi udah pasti semua banjir. Dan malah semakin tinggi banjirnya. Terus semakin tinggi. Sampai akhirnya air itu menutupi bumi. Dan semua makhluk hidup yang ada di dalam bumi itu lenyap, binasa, meninggal adik-adik. Baik binatang, baik manusia, semuanya meninggal. Nah, adik-adik tahu nggak? Selain air hujan itu turun selama 40 hari, air hujan itu setelah 40 hari hujannya berhenti adik-adik. Tapi airnya masih menggenangi bumi. Dan adik-adik tahu nggak berapa lama airnya menggenangi bumi? Air itu menggenangi bumi selama 150 hari. Berapa lama tuh Kak Santi 150 hari? 150 hari itu adik-adik kurang lebih 5 bulan. Wah, lama banget ya.
jadi Nuh dan keluarganya itu kurang lebih berada di dalam bahtera bersama binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu kurang lebih selama 5 bulan. Lama banget ya adik-adik ya. Nah, ketika air mulai surut, bahtera Nuh itu berhenti adik-adik. Berhentinya di sebuah pegunungan, namanya Pegunungan Ararat. Pegunungan apa adik-adik? Iya, Pegunungan Ararat. Nah, setelah Nabi Nuh dan keluarganya bisa keluar dari bahtera karena air sudah surut, mereka memberikan persembahan dan mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya sama mereka, sehingga mereka bisa selamat dari air bah. Adik-adik, saat ini Tuhan juga udah kasih karunia-Nya sama kita. Tuhan juga sudah berikan kasih karunia sama kita dan sama seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus hidup benar seperti tadi Nabi Nuh ya. Terus kita harus hidupnya tidak bercela. Terus apalagi tadi yang ketiga adik-adik, hidupnya bergaul dan dekat sama Tuhan. Adik-adik, jadi melalui cerita ini kita belajar untuk apa? Hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup dekat dengan Tuhan. Mau ya adik-adik ya, kita sama-sama belajar untuk taat sama Tuhan. Nah adik-adik, kalau kalian mau tahu, cerita Nabi Nuh ini ada di dalam Alkitab, di kitab Kejadian 6 dan 7. Nanti mungkin adik-adik yang kecil-kecil bisa minta papa mamanya ya bacain lagi ceritanya seperti apa sih lengkapnya. Nah itu ada di Kejadian 6 dan 7 ya adik-adik. Nah sekarang demikian firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh belajar untuk menjadi anak yang hidup benar Tuhan, anak yang tidak bercela Tuhan, juga anak yang hidup bergaul dan akrab dengan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan seperti Nabi Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan karena hidupnya benar, karena hidupnya tidak bercela, dan karena hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan, pakai kami, jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas binatang-binatang dari kertas origami. Nah, bahan-bahannya kertas origami, warnanya terserah adik-adik, terus lem kertas, gunting, dan juga pulpen ya adik-adik. Nah, yang pertama kita akan buat binatang babi. Kita ambil kertas, lalu kita lipat seperti ini adik-adik. Kita tekan bagian tengahnya, lalu kita tekuk bagian sisi pinggir kanan dan kirinya adik-adik. Letakkan seperti ini, terus ditekuk kanan dan kirinya. Dilipat. Sebelahnya, sisi sebelahnya. Nah, kalau sudah, kita lipat menjadi dua adik-adik. Kita pertemukan ujung sisi yang satunya, yang atas dengan yang bawah. Seperti ini. Diratakan ya adik-adik. Adik-adik bisa juga minta bantuan sama papa mamanya ya kalau nggak bisa ngelipetnya. Nah, lalu yang bagian runcingnya adik-adik ini yang di bawah, ini kita lipat ke atas. Nah, setelah kita lipat seperti ini, nah ini kan ada terbuka-terbuka nih adik-adik. Kita kasih lem adik-adik. Setelah itu kita lekatkan. Nah ini kan ada 2 lembar nih adik-adik. Nah yang ini kita lipat ke bawah adik-adik. Sudutnya itu ujungnya ya sampai kena garis yang bawah. Kalau sudah bagian dalam ininya supaya dia tidak terbuka-terbuka, kita kasih lem juga. Lalu kita lem lagi. Sudah? Kalau sudah,
kita bikin telinganya sekarang. Telinganya kan bagian kanan kirinya tuh ada sudut adik-adik. Nah, sudutnya kita lipat ke dalam ya. Sudah? Kalau sudah, kita ambil pulpen, terus kita bikin deh matanya. Tinggal dibulat-bulat aja adik-adik. Lalu hidungnya adik-adik. Hidungnya ini ada garisnya adik-adik. Kita lewatin garisnya ya. Jadi antara garis atas sama yang bawah dua-duanya kena. Ya, adik-adik babinya. Tuh, lucu kan? Nah, sekarang yang kedua, kita akan buat penguin. Ya, adik-adik ambil lagi kertas origaminya. Nah, ini kertasnya adik-adik, adik-adik lipat. Seperti gini, tapi dibalik ya. Kalau tadi kan dari yang putih, sekarang dari yang warna. Adik-adik lipat dua seperti ini, tapi nggak usah dilipat banget. Adik-adik kasih garis aja seperti ini. Nah, lalu setelah itu yang bagian bawah adik-adik lipat ke atas, tapi nggak usah semua, sedikit seperti ini, hampir setengah deh. Lipat seperti ini. Kalau sudah, adik-adik balik seperti ini. Yang bagian putih yang menghadap atas ya. Nah, terus adik-adik lipat bagian bawahnya seperti ini. Kanan kirinya ya adik-adik dilipat. Nah, kalau sudah, kalian yang lipatan tadi dilipat lagi adik-adik. Dilipat seperti ini sampai ada segitiganya itu muncul keluar. Sebelahnya juga adik-adik. Kalau sudah, dibalik adik-adik. Sudah, lalu adik-adik lipat yang bagian putih ini ke bawah ya, terus yang bagian atas ini juga dilipat seperti ini. Bentar. Kalau sudah adik-adik jadinya nanti akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik ambil pulpennya lagi. Terus, adik-adik bikin deh matanya. Bulet-buletin aja di kanan kiri. Sudah deh adik-adik, jadi deh penguinnya. Nah, sekarang yang ketiga adik-adik, yang terakhir, kita akan bikin kelinci. Ya. Pertama adik-adik ambil kertasnya, lalu adik-adik lipat lagi, lipat dua, menjadi segitiga seperti ini adik-adik. Tapi lipat tengahnya seperti ini. Nah, lalu adik-adik lipat dari sisi yang sini ke sini, ini kan membentuk garis adik-adik dengan lipatan yang tadi adik-adik buat, lalu pertemukan di garis itu adik-adik. Kanan kirinya ya adik-adik. Setelah dilipat seperti ini, adik-adik akan jadi seperti ini. Ya,
Lalu yang ininya juga dilipat adik-adik. Dilipat mengenai yang atasnya, bagian atas yang ada garisnya. Setelah itu dilipat lagi. Nah, dilipatnya harus segitiganya itu menonjol ke bagian luar. Sudah. Nah, kalau sudah, adik-adik balik. Akan jadi seperti ini. Lah, ujung yang lancip ini adik-adik lipat ke bagian dalam seperti ini. Kalau sudah, adik-adik lipat menjadi 2 seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini adik-adik, yang bagian runcing ini adik-adik tarik agak ke atas sedikit seperti ini. Nah, lalu dilipat, ditekan-tekan bagian sininya supaya dia bisa berdiri. Nah, lalu adik-adik ambil gunting, tapi hati-hati ya adik-adik memakai guntingnya. Kalau adik-adik yang belum bisa minta bantuan papa atau mamanya. Nah, kita gunting garis yang bagian tengah ini. Kalau sudah, kita buat begini, lalu kita ambil pulpen deh. Kita buat matanya bulat-bulat seperti tadi. Lalu sebelahnya juga ya adik-adik, sisi sebelahnya. Jadi deh adik-adik kelincinya. Itulah aktivitas kita hari ini adik-adik. Selamat mencoba. Oke adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita juga sudah membuat kreativitas binatang-binatang tadi dari origami ya. Nah sekarang kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan, masih dapat beribadah hari ini Tuhan, meskipun secara virtual ya Bapak. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dah adik-adik.